merangkum 5.000 tahun sejarah, dari peradaban kuno sampai jadi negara demokrasi terbesar di dunia, cuma dalam beberapa menit. Gimana caranya? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi itulah tantangan kita kali ini. Yuk, langsung aja kita bedah sejarah panjang anak benua India yang luar biasa ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Jadi kita bakal mulai dari ribuan tahun yang lalu di peradaban Indus. Terus kita maju ke era kekaisaran-kekaisaran besar seperti Maurya, lanjut lagi lihat era baru di bawah Kesultanan Delhi dan kemegahan kekaisaran Mughal, dan akhirnya kita sampai di titik lahirnya India modern di tahun 1947. Anggap aja ini rangkuman super singkatnya. Oke, kita mulai ya. Kita putar waktu jauh ke belakang, ke babak yang paling awal. Bayangin deh, jauh sebelum banyak peradaban besar lain yang kita kenal muncul, udah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di bagian barat laut anak benua India. Nah, ini dia titik awalnya, peradaban lembah Indus. Ini tuh salah satu peradaban kota pertama di dunia loh, sezaman sama Mesir kuno dan Mesopotamia. Dan mereka ini udah canggih banget, kota-kotanya terencana rapi, bahkan udah punya sistem sanitasi yang maju. Keren banget kan? Mereka lah yang meletakkan fondasi untuk semua yang akan terjadi selanjutnya. Nah, setelah peradaban zaman perunggu ini runtuh, masuklah kita ke zaman besi. Dan periode ini tuh bukan cuma soal teknologi baru, tapi juga soal pemikiran baru. Di masa inilah muncul dua pemikir besar yang kita kenal sampai sekarang. Mahavira, tokoh penting dalam Jainisme, dan tentu saja Gautama Buddha, sang pendiri Buddhisme. Kehadiran mereka benar-benar mengubah peta pemikiran dan agama di sana untuk selamanya. Oke, sekarang kita lompat ke era berikutnya, era penyatuan. Ini penting banget soalnya untuk pertama kalinya nih sebagian besar wilayah anak benua India berhasil disatukan di bawah satu kekuasaan. Dan penyatuan ini, memicu ledakan kreativitas, budaya, dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Saking istimewanya era ini, sampai-sampai sering disebut sebagai zaman keemasan India, terutama pas zaman Kekaisaran Gupta. Dan ini bukan cuma soal kekuatan militer atau luas wilayah ya, ini tentang ledakan inovasi yang dampaknya, masih kita rasakan sampai sekarang. Jadi apa aja sih yang bikin masa ini begitu transformatif? Pertama, ada Kekaisaran Maurya yang berhasil menyatukan wilayah yang super luas. Terus, di bawah Kekaisaran Gupta, kemajuan ilmu pengetahuannya melesat. Bayangin, mereka mengembangkan baja woods. Ini tuh material super kuat yang dicari-cari di seluruh dunia buat bikin pedang terbaik. Dan yang mungkin paling penting buat kita semua, mereka menciptakan angka Hindu. Ya, konsep angka 0 dan sistem desimal itu dari sini asalnya, yang kemudian diadopsi oleh dunia Arab dan akhirnya jadi dasar matematika modern yang kita pakai setiap hari. Pengaruh mereka nggak berhenti di situ. Budaya dan agama mereka juga menyebar luas sampai ke Asia Tenggara. Nah, setelah era keemasan itu, peta kekuatan di India Utara mulai berubah lagi. Kali ini, perubahannya drastis banget. Ada pengaruh baru yang datang dari Asia Tengah, membawa agama baru dan juga sistem politik yang sama sekali berbeda. Inilah yang kemudian mengarah pada berdirinya kesultanan-kesultanan. Jadi coba kita lihat perbedaannya. Ini pergeseran yang besar banget. Kalau kekaisaran klasik sebelumnya itu kan berpusat pada Hindu dan Buddha, nah, Kesultanan Delhi yang berdiri tahun 1206, ini diperintah oleh dinasti-dinasti Islam dari Turki. Pusat kekuasaannya pun pindah ke Delhi. Ini benar-benar membuka babak baru dalam sejarah budaya dan agama di India Utara. Tapi, kita harus ingat, India itu kan luas dan beragam banget. Jadi, sementara di utara ada kesultanan, di bagian selatan ceritanya beda. Di sana justru lagi berkembang pesat kekaisaran-kekaisaran Hindu yang kuat dan kaya raya, seperti Chola dan Wijayanagara. Mereka punya pusat budaya dan perdagangan sendiri yang hebat. Lanjut lagi, kita sampai di era salah satu kekaisaran paling kaya yang pernah ada di dunia, Kekaisaran Mughal. Tapi, di saat yang bersamaan, ada hal lain yang terjadi. Kapal-kapal dari Eropa mulai berdatangan. Mereka datang sebagai pedagang, tapi tanpa disadari, mereka membawa benih-benih perubahan yang bakal mengubah segalanya. Coba deh, lihat angka ini. 1/4 PDB dunia. Pada puncaknya, ekonomi Kekaisaran Mughal itu menyumbang 1/4 dari seluruh ekonomi dunia. 1/4! Kebayang nggak sih? Ini nunjukin betapa kaya dan kuatnya mereka. Bahkan, PDB mereka tuh lebih besar dari gabungan PDB seluruh Eropa pada zaman itu. Luar biasa. Ironisnya ya, di saat Kekaisaran Mughal mulai melemah, muncul satu entitas yang tadinya cuma perusahaan dagang biasa dari Inggris, yaitu East India Company. Pelan-pelan tapi pasti, mereka ini berubah.
Dari yang tadinya cuma mau dagang, malah jadi penguasa. Mereka mulai mengambil alih wilayah satu persatu, dan inilah awal dari pergeseran kekuasaan paling dramatis dalam sejarah India. Nah, dari sini kita masuk ke babak modern dalam sejarah India. Ini adalah kisah tentang perjuangan yang panjang dan berat melawan kekuasaan kolonial. Perjuangan yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah bangsa baru yang merdeka. Dan inilah titik baliknya. Tahun 1857, pemberontakan besar-besaran meletus melawan kekuasaan East India Company. Meskipun akhirnya pemberontakan ini bisa dipadamkan, dampaknya sangat besar. Semuanya berubah setelah ini. Apa akibat langsungnya? East India Company dibubarkan. Kekuasaan atas India diambil alih langsung oleh pemerintah Inggris, oleh kerajaan Inggris. Nah, dari sinilah dimulai era yang kita kenal sebagai Kemaharajaan Britania atau British Raj. Perjuangan untuk merdeka ini butuh waktu puluhan tahun, nggak sebentar. Awalnya, perjuangan ini diorganisir oleh kelompok seperti Kongres Nasional India. Kemudian, gerakan ini mendapat energi baru di bawah kepemimpinan seorang tokoh yang luar biasa, Mahatma Gandhi, dengan filosofi perlawanan tanpa kekerasannya yang jadi ikon. Puncaknya datang setelah Perang Dunia Kedua. Akhirnya, kemerdekaan diraih pada tahun 1947. Tapi sayangnya, kemerdekaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Pemisahan atau partisi yang memecah anak benua dan menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang begitu panjang, pada tanggal 15 Agustus 1947, India secara resmi menjadi negara merdeka. Ini adalah momen yang sangat bersejarah. Momen yang mengakhiri hampir 2 abad kekuasaan Inggris dan membuka lembaran baru bagi jutaan manusia. Jadi dari peradaban kuno ke kaisaran megah, perjuangan kemerdekaan, wow, kita baru saja melintasi 5.000 tahun sejarah dalam sekejap. Warisan sejarahnya begitu kompleks, begitu kaya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, setelah perjalanan yang luar biasa panjang ini, babak apa yang menanti India di masa depan?